teh gak bawa barang yang aneh-aneh kan? Gue bingung dong, barang aneh apaan? Gue tiba-tiba ingat, gue keluarin dari saku celana kalau gue bawa sambetan. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya di Om Mamat edisi di rumah aja. Ya, jadi kemarin gue mohon maaf buat kalian karena ada beberapa yang komen terus juga bilang di Instagram gua kalau sound di video terakhir kita itu agak ya kurang enak didengar lah. Memang karena kita melakukan wawancaranya secara video call. Dan gue ucapkan terima kasih buat kalian yang udah ngasih saran kepada kita. Thank you. Tapi buat kalian yang bilang kita untuk melakukan syuting secara langsung lagi dengan narasumber sekarang, ya belum bisa karena memang masalah kesehatan di ya situasi belakangan inilah. Dan jujur gue juga sebenarnya pengen mending secara langsung aja sih karena emang lebih enak kalau menurut gue. Tapi ya mau gimana lagi karena memang situasinya seperti ini dan tentunya kita berharap agar dunia dapat kembali cepat pulih lagi. Anyway, di episode kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang mempunyai pengalaman cukup berbeda ketika mendaki Gunung Cikuray. Selamat malam Kak Eli. Ya, selamat malam. Gimana rasanya ketika lo mengalami pengalaman tersebut? Sangat sulit buat dilupain. Itu benar-benar pengalaman yang ya pertama kalinya dan gue ngalamin kayak gitu. Katanya itu pengalaman pertama lo ya saat mendaki? Iya, itu pengalaman pertama gue buat mendaki gunung. Oke, jadi sebelum gue masuk ke ceritanya, buat kalian jangan lupa untuk subscribe channel RJ5 dan juga aktifkan lonceng di sebelahnya agar kalian mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari setiap video RJ5. So, langsung saja, berikut adalah ceritanya. Jadi cerita ini dimulai pada tahun 2020. Ini adalah cerita pertama gue saat mendaki Gunung Cikuray di Garut. Awal ceritanya dimulai saat gue dan doi punya rencana buat naik gunung. Karena ini memang dadakan dan juga mepet, akhirnya kita milih gunung yang emang paling dekat dari Bandung. Dan kita milih Gunung Cikuray Garut. Singkat cerita, 14 Maret 2020, kita berangkat dari Bandung naik motor ke Garut. Sekitar jam 2 atau jam 3 sore. Dengan harapan, jam 5 kita udah sampai Garut. Karena pendakian terakhir ditutup jam 5 sore. Tapi ternyata di jalan, kita kejebak hujan. Hujannya deras. Dan juga kita kejebak banjir di Ranca Ekek. Akhirnya, kita terlambat sampai di Garut. Kita sampai di Garut sekitar jam 6 sore. Karena waktu emang udah gak memungkinkan kita buat lanjut naik, akhirnya kita milih buat nginep di salah satu rumah singgah pendaki. Nama pemiliknya ABB. Gue disitu ngabarin ABB kalau gue mau datang ke sana. Terus ABB share lokasi ke kita. Kita datang ke rumahnya. Sampai di rumahnya dia nyambut kita dengan baik dan dia welcome banget. Kita di briefing sama dia. Dan dia juga cerita apa aja pantangan di Gunung Cikuray, tentang cuaca akhir-akhir ini, dan juga ya keadaan trek di sana. Kita ngobrol panjang lebar. Tapi gue mikir, cuma cerita doang kok, gak akan ada apa-apa. Ya udah, singkatnya gue tidur, dan besoknya gue bangun. Pas paginya, gue langsung packing ulang. Terus doi gue bilang, udah, gue kayak ritnya satu aja.
Barang-barang yang nggak penting ditinggal di sini. Biar kalau capek, gantian aja bawanya. Jadi nggak dua-duanya capek. Ya udah, gue setuju. Dan akhirnya gue cuma bawa satu tas lempar kecil doang. Singkat cerita, kita naik tuh. Kita jalan sampai Pemancar. Sampai Pemancar, kita istirahat dulu, kita sarapan, terus kita lanjut jalan, naik lewatin kebun teh. Terus kita sampai di pos 1. Di situ gue udah ngap-ngapan, gue capek, karena ini pertama kalinya gue naik gunung. Di pos 1 penjaganya nanya, "Ah, cuma berdua?" "Ya, Ah, kita cuma berdua." Terus A-nya nanya lagi, "Teh, yakin mau dilanjutin naik?" Tetehnya kelihatan banget capek. "Yakin beneran, tetap naik aja." Gue jawab, "Ya, Ah, saya baru pertama kali naik gunung, jadi belum bisa ngatur napas. Nanti juga kebiasa kok, gak apa-apa." A-nya jawab lagi, "Teh, naik gunung itu bukan cuma sekedar kita nyampe ke puncak, tapi kita harus nikmatin perjalanan. Jangan sampai maksain. Naik gunung itu harus kuat fisik sama kuat mental." Penjaganya bilang gitu. Gue cuma senyum, dan gue bilang, "Insya Allah kuat kok, A. Kalau misalkan gue nggak kuat, nanti juga bakal turun lagi ke bawah, gak akan maksain." Kita pun akhirnya pamit, kita lanjut jalan ke atas. Lu si berdua doang sama si Doi lah, sebut aja si Doi lah ya. Si Doi itu udah pernah daki Gunung Cikuray belum sebelumnya? Kalau Cikuray belum, tapi dia pernah naik Cermai, Burangrang dia pernah naik. Oke, tapi kalau buat lu ini benar-benar yang pertama ya, pendakian pertama. Ya, ini first time gua. Akhirnya setelah kita lanjut naik tuh, kita ketemu sama beberapa pendaki yang lain. Dan kalau kalian yang pernah naik Cikuray via Pemancar pasti tahu, dari pos 1 ke pos 2 itu bener-bener trek yang panjang, trek yang jauh banget. Gue disitu ngap-ngapan, gue capek, masih belum bisa ngatur napas. Gue minta berhenti terus, sampai akhirnya kita nyampe di pos 2. Di pos 2 kita berhenti sebentar, ngurusin kaki, terus kita lanjut lagi jalan ke pos 3. Sampai di pos 3, kita ketemu sama 7 orang rombongan pendaki dari Jakarta. Mereka nanya, "Baru naik, Bang?" "Iya nih, baru naik. Kalian mau turun atau mau naik?" "Sama, Bang. Itu juga mau naik. Ini istirahat bentar." Ngobrol udah sampai situ doang. Habis itu gue sama Doi pamit, naik lagi buat lanjutin. Lanjut lagi jalan. Jalan-jalan terus sampai akhirnya kita sampai di pos 4. Dan kita sampai di pos 4 sekitar jam 10-an. Kita di sana cuma sebentar. Kita biasa ngobrol-ngobrol sama pendaki yang lain, dan akhirnya kita lanjut jalan lagi. Tapi nggak lama setelah kita jalan, ternyata kita lapar, dan kita mutusin buat berhenti istirahat makan di bawah pohon di tepi jurang, karena posisinya itu masih di jalur pendakian. Dan nggak lama, ada 4 orang pendaki dari Tasik. Mereka nyapa kita. "Ah, makan?" "Iya nih." "Wah, enak ya." "Ya, Ah, sini gabung aja, kita makan bareng." Tapi mereka cuma senyum, dan mereka pamit jalan duluan. Dan 7 orang yang dari Jakarta tadi jalan duluan juga. Selesai makan, kita beres-beres, dan kita lanjut jalan lagi. Kita juga biasa pamit buat jalan duluan. Kita jalan duluan, sampai akhirnya sekitar jam 11:30, kita sampai di pos 5, atau biasa disebut Puncak Bayang. Di sana udah ada rombongan dari Jakarta yang tadi. Mereka juga lagi istirahat makan. Karena di pos 5 itu kayak ada gubuk, kita duduk di gubuk itu. Kita duduk istirahat, dan gak lama datang yang tadi rombongan dari Tasik. Tapi tiba-tiba langit jadi mendung, benar-benar gelap. Hujan langsung turun deras banget, petir di mana-mana. Karena memang di pos 5 ada gubuk, jadi kita semua neduh di situ. Orang Tasik bukol-tolan. "Ah, cuma berdua?" "Iya nih, Ah, berdua doang." "Wah, ya awanian. Cuacanya lagi kayak gini cuma berdua." "Hah, iya di mana lagi, Ah? Ini yang mau." Habis nunjuk gua, dan gua disitu cuma senyum. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol banyak, dan kita semua jadi akrab. Tapi hujan masih nggak berhenti-berhenti. Kabut udah mulai turun.
Udah gelap. Dan gue cuma bengong. Gue bengong ngeliatin hujan. Gue lagi bengong ngeliatin hujan sama kabut. Gue ngeliat cewek. Gue ngeliat bener-bener jelas kalau itu cewek. Dia pakai jaket pink bawa carrier. Gue di situ masih mikir positif. Enggak. Ini pikiran gue aja. Gue nunduk, diem, baca doa. Dan gue ngeliat lagi, sosoknya udah gak ada. Dari arah hutan, sosok itu muncul lagi. Kali ini makin jelas, makin kelihatan. Dia kayak ngeliatin gue. Pikiran gue udah kemana-mana. Di situ posisi gue cewek terakhir yang naik. Yang lain masih pada di bawah, dan juga udah ada di puncak. Gue udah mikir aneh-aneh banget di situ. Masa iya ada cewek sendirian ngedaki lagi hujan-hujan? Gue nunduk lagi, gue baca doa. Gue pengen nangis, gue merinding, gue takut. Tapi gue masih belum berani cerita ke siapa-siapa. Itu si doi nggak lihat? Enggak, dia nggak lihat. Dia malah kayak muti, dia nunduk gitu, ngantuk. Lu tadi bilang dia melihat ke arah lu. Iya. Lu lihat mukanya dong. Gue ngeliat mukanya, dia cewek, mukanya cantik putih bersih. Tapi gue nggak ngeliat bentuk mukanya jelas, cuma gue tahu kalau dia tuh putih, ngeliat gue. Pucet gitu kah? Iya, dia pucet. Dia natap gue tapi tatapannya kosong, nggak senyum, nggak gimana-gimana. Pokoknya dia cuma natap kosong aja. Ekspresinya datar. Setelah gue lihat cewek yang dari arah hutan, sosok itu hilang lagi. Gue udah mulai lega. Setelah nunggu sekitar 3 jam, hujan masih belum berhenti. Kita masih belum berani buat naik. Kita nunggu lagi. Sampai akhirnya sekitar jam 4:30, kita mutusin buat naik bareng, ber-13. Gue 2 orang, 4 orang dari Tasik, dan 7 orang dari Jakarta. Dari pos 5 ke puncak, naiknya bener-bener susah. Apalagi habis hujan, ditambah udah mulai gelap. Itu bener-bener licin. Gue yang baru pertama kali ngedaki, ngerasa kewalahan. Tapi gue tetap maksain, ikut rombongan. Gue naik. Sampai akhirnya gue kepleset, jatuh. Tangan gue kekilir. Akhirnya gue tetap maksain, gue berdiri. Sambil nangis gue berdiri. Gue tetap lanjut jalan. Gue ngeluh ke doi. Aku capek, pengen berhenti. Tapi doi malah ngebentak-bentak gue. Dia marah. Kamu kan gak bawa apa-apa. Kenapa capek? Aku aja yang bawa tas berat. Biasa aja. Usah banyak ngeluh. Dia bilang gitu. Gue langsung diem. Gue nangis. Gue habis ngeliat gituan di bawah. Gue habis jatuh. Dan gue dimarahin. Gue lanjut jalan sambil nangis. Tadi udah mulai gelap. Kita sampai di pos 6. Kita berhenti bentar. Terus kita punya target. Kita harus ngediriin tenda di pos 7 sebelum gelap. Biar resikonya gak gede. Kita lanjut jalan terus sampai akhirnya kita sampai di pos 7. Tapi di pos 7 udah ada yang ngediriin tenda. Akhirnya mau gak mau kita harus lanjut jalan lagi. Kita yang udah capek tetap lanjutin jalan lagi. Sampai nemu tanah landai di atas pos 7. Itu sekitar jam 6-an. Udah maghrib. Kita berhenti. Lihat mau ngediriin tenda. Tapi tiba-tiba dari arah hutan datang babi hutan. Bagas. Kita mikir, gak akan bener nih kalau kita ngedirin tenda di sini. Kita yang udah bener-bener capek, bener-bener lemas, akhirnya kita maksain buat jalan lagi ke atas. Kita jalan terus ke atas, sampai akhirnya kita nemu tanah datar di bawah puncak. Kita mutusin buat ngedirin tenda di situ. Dan itu udah gelap, kita jam 7 lebih. Kita bikin 4 tenda. Setelah semua tenda beres, kita masuk ke tenda masing-masing. Kita makan, dan kita niat mau istirahat. Tapi kita belum sempat istirahat. Tenda Jakarta teriak-teriak. Bang, bantuin bang, bantuin. Kita nanya ada apa. Tenda mereka ternyata digangguin Bagas. Gua sama yang rombongan dari Tasik, mukul-mukul nesting. Biar Bagasnya pergi. Kita teriak-teriak biar berisik.
Kita terus teriak-teriak, Bagasnya pergi. Kita baru mau coba merem, ternyata datang lagi Bagasnya. Dan tetap sama, nyerang tenda orang Jakarta. Orang Jakarta teriak-teriak, Bang, datang lagi bang, bantuin bang, ini gimana bang? Kita kesel, kita masih nggak mau keluar tenda, kita masih tetap mukul-mukul nesting di dalam tenda. Dan mereka teriak, Bang, tenda kita sobek, ini gimana? Gue sama yang lain juga bingung, gak mungkin juga mereka ikut ke tenda kita, sedangkan mereka banyakan. Akhirnya gue nanya, loh, kenapa Bagas terus datang kalian? Emang lu pada bawa apaan sih? Dan ternyata mereka bawa sosis. Jadi Bagas nyium bau sosis itu. Yang mereka digangguin terus sampai tenda mereka sobek. Yang gue bilang, udah tenda yang sobek tutupin aja pakai carrier. Terus sosisnya lu bungkus-bungkus pakai baju biar gak bau. Mereka nurut. Dan udah. Kita kira udah. Tapi ternyata yang dari puncak masih teriak, Woi, yang di bawah, no, Bagasnya ada 4. Hati-hati lu. Yang di puncak teriak, ngomong gitu. Kita semua was-was, jaga-jaga. Tapi karena Bagas udah gak gangguin, ya udah, kita paksain tidur. Tapi ternyata, waktu kita tidur, udah mulai tenang nih, udah mulai lelap tidurnya. Tapi gue denger, di pinggir telinga gue, ada suara, Bagas, suara babi, suara gitu. Gue kaget dong. Bangun, Bagas datang lagi. Akhirnya Doi bangun, dan Doi teriak-teriak, manggilin yang lain. Abang, bangun semuanya, bantuin. Dan sama aja, tenda gue akhirnya sobek karena disuduk sama Bagas. Kok gue pertama kali ngedaki gini amat ya? Gue capek, gue pengen istirahat. Gue sih udah mikir gitu. Akhirnya Doi yang juga emang kesal, Doi bilang, udah gak usah pada tidur, yang cowok jaga aja di luar tenda. Biar Bagasnya nggak datang terus. Yang lainnya, sisanya nggak apa-apa tidur aja. Akhirnya mereka jaga di depan tenda, mereka bikin api unggun, mereka ngopi sampai sekitar jam 12 malam. Mereka masuk lagi ke tenda, balik lagi mau tidur. Gue kebangun sebentar karena mereka pada berisik mau masuk lagi tenda. Habis itu udah, gue tidur lagi juga bareng sama mereka, tidur. Kita tidur, dan jam 3 gue kebangun dan gue denger cewek nyinden lagu Sunda bareng diiringin sama lagu suara musik dari adat Sunda juga, dan itu benar-benar jelas, dan itu kedengarannya benar-benar meriah. Gue kaget, gue merinding, gue takut, gue nangis. Gue mikir, mana ada orang hajatan jam 3 pagi. Ini udah gak masuk akal. Ini udah di luar akal sehat gue. Ini udah gak masuk akal banget. Gue ketakutan, tapi gue masih gak berani bangunin siapa-siapa. Gue gak berani ngomong. Mau ngomong pun kayaknya gak bisa. Gue gak bisa buka mulut, gue gak bisa ngomong. Gue cuma bisa denger doang, tapi gue nangis. Gue baca doa. Gue mikir, gue salah apa sih? Kenapa dari bawah gue udah digangguin? Gue salah apa? Apa yang salah sama gue? Gue gak ngelakuin kesalahan. Gue gak ngelakuin hal-hal yang aneh. Kylie, lo denger suara itu cukup lama apa enggak? Gue denger sekitar 1 jam sampai gue ketiduran. 1 jam lo denger? Iya. Ada yang lain juga gak denger pada saat itu? Ada sih, yang rombongan dari Tasik. Dia cerita waktu pas kita udah sampai bawah. Oh, jadi ada juga yang denger. Kalau boleh tahu lo dengernya kayak gimana sih? Gue sih nggak denger jelas, tapi seingat gue nih, alunannya tuh gini. Na 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 na. Gue dengernya gitu. Dan setelah gue dengar itu, gue ketiduran nih, sampai ketiduran karena itu emang sejam. Gue ketiduran, dan gue bangun paginya, sekitar jam 5 gue bangun, gue tidur bentar banget itu. Jam 5 gue bangun, habis itu kita lihat sunrise, kita foto-foto, kita masak, dan kita sarapan. Beres sarapan, sekitar jam 10 pagi, kita mutusin untuk turun. Masih lanjut lagi gue diteror.
Gak cukup sampai di situ. Gue turun nih ke bawah, kita masih biasa turun sambil bercanda, sambil ketawa-ketawa. Gue jatuh sekali, wajar kepleset. Jatuh lagi 2 kali, masih pada ketawa-ketawa, masih pada bercanda. Teh, nanti jatuh yang ketiga kali dapat gelas loh, ada bercanda. Dan iya, gue jatuh yang ketiga kali. Teteh, kita jatuh ke-4 kali dapat kulkas noh. Gue jalan baru bentar, jatuh lagi gue ke-4 kali. Gue jatuh lagi ke 5 kali, ke 6 kali, ke 7 kali, terus gue jatuh. Tapi gue capek, gue ketinggalan jalan di belakang. Doi jalan duluan tuh di depan. Tapi posisinya gue jalan di barisan ke-12, masih ada orang terakhir di belakang gue. Dan itu orang dari Tasik. Tapi pas baru jalan bentar, tiba-tiba dia jatuh, tapi jatuhnya ke belakang. Gue kaget, gue langsung nengok, nanya, "Ah, kenapa?" Terus dia jawab, "Enggak teh, enggak apa-apa. Teteh pindah aja, jalannya di depan, jangan di sini, enggak baik." Dia bilang gitu. Ya udah, gue nurut, gue langsung jalan tuh pindah ke depan. Kita jalan terus, lewatin pos demi pos. Sampai akhirnya sekitar jam 11, kita sampai di pos 4. Kitanya istirahat duduk. Kita duduk, anak yang dari Tasik ngomong lagi, "Jangan di sini dong, gak enak nih." Karena kita yang udah capek, kita nggak dengerin dia, kita nggak gubris, kita masih tetap aja duduk di situ, istirahat. Dan tiba-tiba, doi gue nyeletuk sambil nunjuk ke arah pohon. "Apaan sih tuh kakek-kakek? Masa diem di jurang?" Kita kaget dong. Kita rasa nengok semua ke pohon. Di situ gue gak ngeliat apa-apa, tapi yang lain mukanya pada kaget. Itu gue gak ngeliat. Akhirnya karena udah gak enak juga, kita berdiri. Kita lanjut jalan lagi. Kakek-kakek maksudnya melihat ada kakek-kakek di pinggir jurang? Apa iya, kakek-kakek di pinggir jurang. Semuanya pada lihat pada saat itu? Enggak semuanya, tapi sebagian besar lihat. Karena perasaan kita semua udah gak enak, karena ngeliat kakek-kakek, akhirnya kita mutusin untuk lanjut turun. Dan itu sekitar jam 11-an. Kita turun terus sampai akhirnya kita sampai di pos 3 sekitar jam 12. Itu kita duduk, minum, kita narik napas. Karena badan gue udah benar-benar sakit, gue pun ngambil minyak. Gue urutin ke badan gue. Karena pikiran gue, kalau badan gue panas, kalian mati rasa, biar sakitnya gak terlalu. Pikiran gue gitu. Kita lanjut jalan terus. Tapi gue sama aja, gue masih tetap jatuh. Entah udah berapa puluh kali gue jatuh. Dan gue sakit, bener-bener sakit. Kita jalan terus sampai kita sampai di pos 2. Sampai akhirnya, gue ngerasain udah gak bisa dilanjutin nih. Gue nangis, gue bilang ke doi, "Aku pengen berhenti, gak bisa dilanjutin, capek." Gila doi nurut. Gue sama doi berdua misah dari rombongan. Mereka semua jalan duluan. Kita ketinggalan di belakang. Gue duduk sama doi, lurusin kaki. Waktu gue duduk, tiba-tiba angin kenceng datang. Tiba-tiba aja, angin kenceng datang. Kenceng banget anginnya. Yang asalnya di hutan, benar-benar ada suara burung, suara hewan-hewan. Tiba-tiba hening. Cuma ada suara angin. Dan gak lama, terdengar ada yang ngebisikin gue. Dia ngebisikinnya gini, "Saya gak suka kamu." Dia bilang gitu. Badan gue tiba-tiba lemas. Berat banget rasanya. Gue nangis makin kenceng. Gue paksain buat berdiri. Gue bilang, "Lanjut aja, jangan di sini. Aku mau cepat sampai bawah. Aku mau turun." Ambil nangis gue. Kalau inget itu rasanya bener-bener takut banget sih, itu emang bener-bener jelas ngebisikin di telinga. Gue akhirnya yang badan gue emang udah bener-bener sakit, gue
maksa buat berdiri, gue turun. Itu suaranya lu denger cowok, cewek atau gimana, Kak? Suara cewek. Yang gue dengar suara cewek. Suaranya pelan, orang ngebisikin, tapi itu jelas. Boleh sekali lagi dibilang suaranya kayak gimana tadi yang lu denger? Saya nggak suka kamu. Dia bilangnya gitu. Itu jelas, Suaranya pelan, jelas banget lu denger tuh. jelas, bener-bener jelas. Itu kayak emang bener-bener ngebisikin di telinga gua. Ini sebenarnya pernah ada juga sih salah satu pengalaman narasumber ketika mendaki gunung, dia kayak semacam dapat bisikan jelas kayak gitu. Itu ada di video kita yang inilah. Habis dengar suara itu, gua maksain buat turun. Gua berdiri. Gua masih nangis di situ. Gua bilang, kita harus turun, nggak bisa diem di sini. Pokoknya aku mau turun. Doi bingung. Kenapa? Katanya capek. Enggak, pokoknya kita harus turun. Gue bilang gitu. Gue jalan duluan sambil nangis. Itu badan gue bener-bener berat, lemes, gue capek banget. Mental sama fisik gue udah diuji, bener-bener diuji. Sampai akhirnya kaki gue udah gak bisa lagi buat jalan, udah gak kuat. Udah ngelewati turun hutan tuh, keluar dari hutan, gue jalan sambil ngerangkak. Kaki gue udah gak kuat buat jalan. Gue turun sambil ngerangkak di situ. Badan gue sakitnya benar-benar sakit luar biasa. Di situ doi udah ngasih tangan, dia mau nolongin gue, tapi nggak sempat. Gue guling-guling tuh dari atas sampai bawah. Gue nangis kenceng banget di situ. Kebayang nggak sih sakitnya jatuh dari atas ke bawah guling-guling? Bener-bener sakit luar biasa badan gue itu. Cukup jauh lu guling-gulingnya? Lumayan Kak, cukup jauh. Luka-luka nggak? Sampai akhirnya doi luka, ada bekas luka di tangan, berdarah. Sampai akhirnya doi langsung lari ngejar gua ke bawah. Gua di situ masih nangis kenceng banget, badan gua sakit, bener-bener sakit. Jadi doi ngepapah gua buat berdiri. Dia ngepapah gua dan dia bilang, ayo bentar lagi, pos 1 dari depan mata. Emang pos 1 udah deket banget itu. Tapi gue rasanya gue udah gak kuat lagi buat jalan, udah gak bisa. Sampai akhirnya gue sampai di warung pos 1. Di situ udah ada yang tadi rombongan Jakarta sama Tasik yang udah duluan sampai. Mereka semua bingung. Kok gue tiba-tiba nangis sih, datang-datang gue nangis. Mereka semua bingung. Terus ada satu anak, dia ngasih gue minum. Terus mereka semua akhirnya tenangin gue. Udah, tenang. Kenapa? Cerita pelan-pelan. Gue masih nangis di situ, gue masih gak mau cerita. Sampai ada satu anak Tasik, dia nanya, kenapa? Gue ini buka suara. Ada yang gak suka ke saya, di atas. Ada yang gak suka ke saya, Saya gak tahu salah saya apa, kenapa saya digangguin. Gue bilang gitu. Terus dia nanya lagi, Teteh, gak bawa barang yang aneh-aneh kan? Gue bingung dong, barang aneh apaan? Gue tiba-tiba ingat, gue keluarin dari saku celana kalau gue bawa sambetan. Sambetan tuh itu semacam apa? Jadi, gue itu terlahir dari keluarga yang adat Jawanya cukup kental. Dan kita punya kepercayaan bahwa kita mau bepergian jauh, kita itu harus bawa yang namanya sambetan. Sambetan itu biasanya terdiri dari bawang, jahe, daun salam, dan juga ada yang lainnya lah. Dan itu dipercaya bisa buat nangkal hal-hal negatif menurut kepercayaan kita. Dan setiap gue pergi kemana-mana, pergi jauh, pasti mama gue itu pasti selalu bawain gue sambetan. Setelah gue ngeluarin sambetan itu, terus muka dia kaget. Dia bilang, oh pantesan. Sebenarnya saya juga tadi waktu jalan di belakang Teteh, saya jatuh karena ada yang narik saya. Dia bilang gitu.
Teteh beda dari yang lain. Teteh beda sendiri. Teteh ada yang jagain. Dan itu bikin yang di atas jadi penasaran. Mereka semua pengen nguji Teteh. Dia bilang gitu. Gue masih gak paham. Gue masih gak ngerti. Dia bilang lagi, Teteh bisa ngeliat ya? Yang Teteh lihat itu karena efek Teteh bawa sambetan itu. Mereka semua tuh pengen nunjukin eksistensi mereka. Mereka tuh pengen nunjukin sekuat apa sih lo bawa gituan, lo ada yang ngejagain. Gue bilang lagi, tapi gue waktu jam 3 gue denger ada suara sinden. Itu jelas banget dan lama sejam. Dia bilang lagi, iya, saya juga denger kok. Tapi emang kita harusnya diem. Kalau kita penasaran keluar, entah nggak tahu apa yang bakal kejadian. Dan dia bilang juga, kalau kakek-kakek yang hampir semuanya lihat itu kecuali gue, itu salah satu penjaga di situ. Dan akhirnya ya, gue ngerti sebenarnya dia diem itu sedikit-sedikit dia ngejagain gue, tapi dia diem. Salah satu yang dari Tasik. Oke, jadi ternyata lu bawa sambetan ya. Dan akhirnya setelah lu pulang, semuanya kembali normal lagi. Iya kembali normal, tapi gue selama 1 minggu itu gue nggak bisa jalan. Badan gue masih berat. Lu total jatuh berapa kali? Mungkin ada lebih dari 20 kali sih. Licin banget emang ya? Tapi dibilang licin sih biasa aja, karena kan hujannya itu kemarin sore tuh. Dan dibilang jatuh juga cuma gue sendiri yang jatuh. Kalau licin, kan maksudnya hampir semuanya jatuh, tapi enggak. Ini emang gue doang yang jatuh. Iya ya, dan tadi kata salah satu orang yang dari Tasik juga bilang kalau dia jatuh karena ada yang narik gitu ya. Mungkin aja itu juga terjadi sama lo gitu, bisa jadi ya. Bisa jadi. Ya itu dia guys, sebuah kisah dari Kak Eli ketika mendaki Gunung Cikuray via pemancar. Tapi masih ada beberapa pertanyaan nih yang pengen gue tanyain Kak Eli. Bicara mengenai sambetan, lu berarti kemana-mana kalau berpergian jauh selalu bawa itu dong? Iya, gue selalu dibawain itu. Dan pernah ada juga gak sih kayak kejadian horor ketika lu bawa sambetan itu? Enggak sih, belum pernah. Berarti yang ini doang ya? Baru pertama. Ketika lu bawa itu ya? Iya. Oke. Karena biasanya gue bawa sambetan itu kalau cuma sekedar pergi jalan-jalan aja. Nggak pernah kalau misalkan main ke alam, ke hutan, gue nggak pernah dibawain. Ini baru pertama. Kemudian setelah ada kejadian ini nih, misalnya lu pengen mendaki lagi, kira-kira lu mau bawa lagi nggak tuh sambetan? Enggak, gue udah nggak mau bawa lagi. Udah nggak bawa lagi jadi ya. Dan tadi kan lu cerita lu melihat ada sosok pendaki wanita ya, berbaju pink ya kalau nggak salah ya, dan dengar suara kayak nyinden juga. Kemudian ada suara yang berbisik di telinga lu ya. Itu semua hal-hal yang lu alami, lu nggak ceritain sama si doi pas di lokasi? Gue cerita, karena waktu pas sudah sampai di bawah, kan gue cerita semuanya. Iya, nggak maksud gue, lu nggak cerita pas ada kejadian itu kan? Baru pas setelahnya baru lu cerita kan? Pas di bawah. Ya, di bawah gue baru cerita. Oh, lu jadi termasuk berani juga sih kalau menurut gue. Karena biasanya kalau ada orang yang udah ketakutan, dia panik, dia langsung cerita di lokasi gitu. Tapi ini lo di sini nunggu sampai di base camp baru lo cerita kan? Dan kalau lo pengen ngasih pesan ke teman-teman, kira-kira pesan apa yang pengen lo kasih? Jadi pesan gue dari cerita ini buat kalian, jangan pernah bawa apapun yang menurut kepercayaan kalian ke tempat manapun. Kita nggak pernah tahu penghuni dari tempat itu suka ke kita atau enggak, bisa menerima hal yang kita bawa atau enggak. Kalau kita pengen keselamatan, kita cukup berdoa sama Tuhan. Jangan aneh-aneh, karena kita nggak pernah tahu hal yang kita anggap menjaga kita itu bakal beneran ngejaga atau malah nyelakain kita. Ya, intinya ya cukup berdoa aja ya, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
Intinya seperti itu ya. Iya. Oke, terima kasih Kak Eli atas ceritanya. Gue rasa cukup sekian video Om Mamat pada kali ini. Banyak sekali pesan dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Kak Eli. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita horor nyata, bisa kalian kirim ke email rj5 di bawah ini. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin percaya dan yakin dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, Om Mamat undur diri. Ciao.